Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku dan kali ini aku akan membahas isi dari novel sendiri karya Tirili. Sebelum kita mulai pembahasannya, buat teman-teman yang belum nonton beberapa video aku sebelumnya, ada video unboxing dan 4 audiobook, silahkan ditonton terlebih dahulu, atau setelah nonton video ini, silahkan nonton video-video itu, karena beberapa hal yang sudah dibahas di video sebelumnya itu tidak akan aku bahas di video ini. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan dari novel ini. Jadi, seperti yang sudah aku bacakan di video sebelumnya, kisah dari novel ini itu diawali dengan kematian seorang perempuan bernama Susi. Susi ini meninggal ketika dia berusia 70 tahun. Dia meninggalkan seorang suami bernama Bambang dan 4 orang putri. Namanya itu ada Ayu, terus si kembar Dina dan Dini, dan juga si bungsu Ratih. Semasa hidupnya, Susi juga memelihara 3 ekor binatang, yaitu 1 kucing, 1 kura-kura, dan 1 burung beo. Nah, setelah kematian Susi, Bambang ini lebih pendiam dari biasanya. Sampai akhirnya ada 2 keanehan yang terjadi di rumahnya. Keanehan yang pertama, yaitu datangnya burung beo peliharaan Susi yang mengatakan kalimat aneh. Jadi ketika Susi meninggal, itu burung beo nggak ada di rumah. Dia beberapa hari nggak pulang, tapi sekalinya pulang, dia mengatakan sesuatu yang menurut orang rumah itu aneh banget dan nggak masuk akal. Jadi kalimat burung beonya tuh kayak gini. Bambang, Bambang, Ibu Susi mencintaimu Bambang, katanya. Terus dia juga bilang, Bambang, kerajaan waktu terancam. Nah, awalnya di minggu-minggu pertama, burung beo ini bolak-balik gitu ya, seminggu sekali datang ke rumah mengatakan hal yang sama, tapi kalimat-kalimat itu tidak pernah dikatakan langsung di depan Bambang. Jadi Bambang tuh nggak tahu apa-apa, yang denger tuh cuma anak cucunya si Susi aja kayak gitu. Sampai suatu hari, keanehan kedua terjadi, Bambang itu mengalami mimpi buruk yang sama berkali-kali. Isi mimpinya adalah Bambang itu bertemu dengan Susi di suatu tempat, tapi ketika Bambang berusaha mengejar Susi, Susi tiba-tiba terjatuh ke lubang hitam dan tidak dapat ditolong. Karena mimpinya itu berulang-ulang ya, jadi Bambang tuh merasa bahwa Susi itu sedang mengirim pesan lewat mimpi tersebut. Karena keyakinan tersebut, akhirnya Bambang mulailah mencari tahu apa arti mimpi itu. Dia membuka perpustakaan, membaca buku-buku tua, catatan-catatan lama, dan juga memeriksa barang-barang milik Susi. Nah, ketika sedang berusaha mencari tahu mimpi tersebut ya, tiba-tiba burung itu datang lagi, kali ini tepat di depan Bambang dan mengatakan hal yang sama. Dari situlah Bambang merasa lebih yakin lagi kalau ini semua itu ada hubungannya dengan Susi. Setelah mengalami beberapa kejadian itu, Bambang akhirnya memutuskan untuk memeriksa suatu tempat. Tempat itu adalah jembatan merah di taman kota. Jembatan itu adalah tempat pertama kali Bambang dan Susi bertemu dan juga tempat favorit Susi selama hidupnya. Di hari pertama, Bambang datang berdua aja sama anak pertamanya yaitu Ayu, tapi tidak menemukan apapun. Nah, keesokan harinya setelah berpikir keras, Bambang kembali mendatangi jembatan merah dengan membawa keempat anaknya dan ketiga binatang peliharaan Susi, yaitu kura-kura, kucing, dan burung beo. Sesampainya di sana, Bambang berkata lirih meminta petunjuk kepada Susi. Kemudian tiba-tiba kura-kura yang ada di situ terbatuk dan mengeluarkan sebuah batu kecil. Nah, Bambang tuh ingat kalau di bawah jembatan merah itu ada sebuah lubang kecil. Akhirnya Bambang memutuskan untuk memasukkan batu itu ke dalam lubang dan tiba-tiba keanehan terjadi. Saat itu kejadiannya sangat cepat. Bambang tiba-tiba merasa ditarik oleh sesuatu dan keluar dari portal, terjatuh ke sebuah hutan yang sangat amat gelap. Nah, di situ Bambang itu diserang oleh puluhan ular raksasa. Dia berusaha melarikan diri dan terperosok ke rawa. Dan di rawa tersebut dia diserang oleh nyamuk rawa. Sampai akhirnya ada seseorang datang menolong dan menyelamatkannya. Nama orang tersebut adalah Bowe. Dia itu adalah ksatria pengintai dari dunia bawah. Awalnya Bowe itu hanya memantau dari jauh ya ketika Bambang itu diserang oleh ular dan nyamuk rawa. Tapi lama-lama dia tuh ngerasa aneh.
ini orang diserang oleh hewan-hewan buas dan mematikan, tapi dia nggak mati dan sama sekali nggak terluka gitu loh. Akhirnya Bowe memutuskan untuk menolong. Kesatria Bowe juga memanggil Bambang ini dengan sebutan anak kecil. Karena apa? Ternyata setelah Bambang melewati portal menuju dunia bawah, tubuh dia itu berubah menjadi seorang anak usia 12 tahun. Karena Bowe juga nggak tahu nih orang siapa dan Bambang juga susah untuk ngejelasin semuanya. Jadi Bowe ini memutuskan untuk membawa Bambang menemui penguasa hutan di hutan utama. Penguasa hutan tersebut namanya itu Putri Rosa. Nah, ketika bertemu dengan Putri Rosa, barulah Bambang menceritakan siapa dia dan apa tujuan dia datang ke sini, terus dia itu berasal dari mana, kayak gitu. Jadi intinya, ketika Bambang datang ke dunia bawah, dunia tersebut sedang mengalami ancaman dari Raja Kegelapan atau penguasa kegelapan. Dalam buku-buku tua dijelaskan bahwa akan ada seseorang dari dunia atas yang bisa menolong dunia bawah dari ancaman Raja Kegelapan. Nah, setelah mendengar penjelasan Bambang, Putri Rosa dan kesatria penasehat ini merasa sepertinya Bambang itu adalah kesatria dari dunia atas yang dimaksud di buku-buku tua tersebut. Untuk membuktikan hal tersebut, Putri Rosa akhirnya mengajak Bambang untuk membuka pintu yang tersegel. Jadi pintunya itu ada 3 ya. Kalau misalkan Bambang bisa membuka segel-segel di pintu tersebut, maka bisa dipastikan Bambang ini adalah kesatria dari dunia atas. Saat itulah perjalanan Bambang di dunia bawah dimulai. Selain Bambang dan Putri Rosa, ada juga Bowe, si kesatria pengintai, dan juga Kat, si kesatria cakar, dan Kur, si kesatria penasehat yang ikut dalam perjalanan tersebut. Pintu pertama ada di sebuah tempat bernama Gunung Batu Sunyi. Di situ tugas Bambang itu cuma satu, membuka pintu tersebut gitu ya. Tapi Bambang tuh bingung, dia tentang dunia bawah aja masih kayak nggak ngerti apa-apa gitu loh, apalagi gimana caranya membuka pintu ini gitu. Sampai Bambang teringat kalimat Susi waktu dia masih hidup. Jadi Susi tuh pernah bilang kayak gini, katanya jika Mas Bambang bertemu dengan dinding tinggi yang tidak bisa dilewati, Mas tinggal tempelkan kedua telapak tangan lalu berteriak, "Wahai dinding, aku Bambang memerintahkanmu membukakan pintu." Ternyata setelah Bambang mempraktekkan kalimat Susi itu, tiba-tiba pintu tersebut terbuka. Singkat cerita, ketika sudah berhasil memasuki pintu itu, mereka berada dalam sebuah ruangan besar yang lantainya itu seperti papan catur ya. Jadi di situ mereka harus melakukan permainan catur secara nyata. Nah, di permainan itu yang berkorban itu adalah Bowe, sang kesatria pengintai. Dia akhirnya memutuskan untuk mengorbankan diri supaya Putri Rosa dan kawan-kawan itu bisa melanjutkan perjalanan menuju ke pintu kedua. Pintu yang kedua ada di sebuah tempat bernama Ngarai Seribu Pelangi. Di situ misinya itu adalah menemukan sebuah pintu yang bertuliskan menemukan atau keluar gitu ya. Kalau tulisannya itu kehilangan atau kematian itu harus dihindari. Jadi permainannya itu kayak labirin gitu, tapi setelah beberapa waktu pintu yang selalu ditemukan itu selalu aja tulisannya itu adalah kehilangan dan kematian. Sampai akhirnya Kat itu mencoba untuk mengorbankan dirinya. Dia membuka pintu yang bertuliskan kehilangan dan kematian itu, dan tiba-tiba pintu itu berubah menjadi menemukan atau keluar gitu tulisannya. Dari situ sebenarnya Putri Rosa sangat amat sedih ya, tapi dia tahu dia harus melanjutkan perjalanan ke pintu ketiga. Dan setelah berhasil menyelesaikan permainan labirin, akhirnya Putri Rosa, Bambang, dan Kur melanjutkan perjalanan ke pintu ketiga yang ada di Tambang Logam Mulia. Tambang ini sebenarnya sudah dikuasai oleh pasukan bayangan, jadi mereka bertiga itu kembali terlibat pertempuran di tambang tersebut dengan pasukan bayangan ya. Mereka juga bahkan sempat dipenjara. Setelah berhasil keluar dari penjara dan membuka pintu ketiga, mereka dihadapkan dengan sebuah permainan masa kecil. Jadi isi permainannya tuh memberikan halusinasi ke mereka bertiga untuk bermain kayak misalkan dokter-dokteran atau rumah-rumahan atau apalah kayak gitu. Nah,
fungsi halusinasi itu adalah supaya mereka bertiga itu lupa tujuan utama mereka, yaitu membuka segel ketiga. Sampai akhirnya setelah berlarut-larut, Pur juga memutuskan untuk mengorbankan diri dia di permainan tersebut supaya Bambang dan Putri Rosa bisa melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Saat berhasil membuka segel ketiga, mereka akhirnya sampai di tempat terakhir, yaitu ruangan mahkota kastil hutan utama. Saat sampai di kastil, ternyata hutan utama sedang diserang oleh pasukan bayangan dan Raja Kegelapan juga sebentar lagi akan datang. Putri Rosa akhirnya memutuskan untuk segera mengantar Bambang ke ruangan kecil yang isinya itu adalah mesin waktu yang selama ini dicari oleh Bambang. Di depan sebuah pintu bernama mesin waktu, Bambang itu berpikir keras. Setelah dia berhasil membuka 3 segelnya, terus berhasil menemukan mesin waktu, sebenarnya dia bisa kapan aja membuka pintu mesin waktu tersebut kembali ke masa di mana pertama kali dia bertemu dengan Susi, melepas rindu kepada Susi, kembali hidup bersama Susi. Tapi di sisi lain, di belakang Bambang, keadaannya itu semakin kacau. Raja Kegelapan sudah datang ke hutan utama dan membuat pusaran asap hitam yang bisa menarik apapun yang ada di sekitarnya, termasuk Putri Rosa. Melihat kejadian itu, Bambang akhirnya memutuskan untuk kembali dan menyelamatkan Putri Rosa dari hisapan pusaran asap hitam itu ya. Di situ Raja Kegelapan kaget ngeliat ada orang yang nggak dia kenal diselimuti cahaya yang sangat amat terang dan dia kebal dari hisapan pusaran asap hitam tersebut. Akhirnya Raja Kegelapan menggunakan senjata atau jurus paling ampuh yang dia miliki untuk menyerang Bambang. Nama kekuatan tersebut adalah Sentuhan Maut. Jadi Sentuhan Maut itu akan membuat seseorang atau sesuatu cepat menua dan cepat mati kayak gitu. Raja Kegelapan menyentuh Bambang dan membuat Bambang itu lebih cepat menua. Tapi semakin tua usia Bambang, ternyata cahaya yang menyelimuti tubuh dia itu semakin terang. Hingga saat Bambang berusia sekitar 40 tahun, ada 4 sosok bercahaya yang tiba-tiba muncul di dekat Bambang. Keempat sosok bercahaya ini disebut dengan Kesatria Cahaya. Nah, dulu mereka berempat ini selalu standby di dunia bawah ya, menyelamatkan dunia bawah dari berbagai ancaman. Tapi suatu hari mereka hilang satu persatu. Dan dari situlah Raja Kegelapan mulai menyerang dunia bawah, membuat kekacauan yang sangat amat besar dan berambisi untuk menghancurkan atau merebut kekuasaan Putri Rosa. Plot twistnya, ternyata keempat Kesatria Cahaya ini adalah anak-anak Bambang dan Susi, yaitu Ayu, Dina, Dini, dan Rati. Nah, berkat kehadiran keempat Kesatria Cahaya ini, Raja Kegelapan akhirnya bisa dikalahkan dan dunia bawah selamat dari kehancuran. Kisah ini berakhir pada keputusan Bambang akhirnya keluar dari sebuah pintu mesin waktu bersama keempat putrinya, dan Putri Rosa juga keluar dari pintu lain bersama 3 kesatria kesayangannya. Jadi kesatria penasehat, kesatria cakar, dan kesatria pengintai itu tidak mati ya guys ketika di permainan-permainan sebelumnya. Mereka itu hanya menghilang dan bisa kembali setelah Raja Kegelapan itu berhasil dikalahkan kayak gitu. Nah, untuk informasi tentang siapa Kesatria Cahaya, siapa Raja Kegelapan, siapa Putri Rosa, dan apa itu kekuatan kegelapan, semuanya sudah aku bacakan audiobooknya di 4 video sebelum ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran, silahkan ditonton ya. Buat teman-teman yang mau tahu cerita detail dari novel ini kayak apa, silahkan baca aja bukunya. Bisa pinjem mungkin di perpustakaan daerah kalian, atau beli e-booknya di Play Store, atau beli novelnya di official store. Nanti untuk link official store-nya aku taruh di description box ya. Kenapa aku menyarankan untuk beli di official store? Karena harganya pasti lebih murah dari toko yang lain, apalagi ditambah voucher dari e-commerce-nya. Buat teman-teman yang mau baca bukunya,
Jangan lupa jangan beli yang bajakan ya, karena semurah apapun kalau beli bajakan tuh pasti kualitasnya lebih rendah kayak gitu. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel aku dan juga share video-video aku kalau memang dirasa bermanfaat. Buat teman-teman yang udah baca novelnya, barangkali mau ada tambahan yang mau diceritakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Atau buat teman-teman yang lain yang pengen nyampein apa sesuatu atau apa, mau dikasih buku atau apapun, bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Sekali lagi ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Kalau ada kekurangan aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.